Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Yazid bin Muawiyah menjabat khalifah menggantikan ayahnya Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada usia 34 tahun, ia adalah khalifah kedua dalam dinasti Bani Umayyah. Ia lahir pada 22 Hijriah, namun ada juga yang mengatakan, ia lahir 25 atau 26 Hijriah. Saat itu ayahnya sedang menjabat gubernur wilayah Palestina yang meliputi Suriah dan sekitarnya, yang berkedudukan di Damaskus. Sebelumnya pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah itu dipegang Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Sufyan menjabat gubernur sekitar 20 tahun, dari 41 sampai 60 Hijriah. Pada masa itulah Yazid lahir. Dengan demikian, Yazid lahir dan besar dalam lingkup istana yang penuh dengan kemewahan, tidak seperti Khulafaur Rasyidin sebelumnya yang dipilih oleh kaum muslimin. Yazid menerima jabatan langsung dari ayahnya. Namun demikian, sebagian besar penduduk Palestina dan Suriah mendukungnya. Penduduk wilayah Mesir dan pesisir utara Afrika juga menyatakan baiat kepada Yazid. Sementara dari wilayah Basrah, yang saat itu merupakan ibu kota Iran, dan Khurasan, serta Kufah, ibu kota Irak kala itu, belum menunjukkan reaksi. Sedangkan penduduk wilayah Hijaz, terutama penduduk Makkah dan Madinah menentang secara keras. Meskipun Marwan bin Hakam, gubernur wilayah itu sudah memaksa, tetapi mereka menolak. Kala itu, baik di Madinah maupun Makkah, masih banyak kalangan sahabat Nabi dan para tabi'in. Di wilayah Hijaz, ada 4 tokoh yang disegani kala itu, yaitu, Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Husain bin Ali bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdurrahman bin Abu Bakar meninggal dunia sebelum Muawiyah menjabat khalifah. Abdullah bin Umar menyetujui Yazid sebagai khalifah. Sejarah mencatat ucapannya saat itu, kalau orang banyak menyetujuinya, maka saya pun setuju. Sedangkan Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair tetap tak mau berbaiat kepada Yazid. Penduduk Makkah dan Madinah pun berada di belakang kedua tokoh itu. Untuk itu, Gubernur Marwan bin Hakam segera mengirim pasukan ke Makkah untuk memaksa Abdullah bin Zubair dan Husain. Sengaja ia mengangkat Amr bin Zubair, saudara Abdullah bin Zubair sebagai pimpinan pasukan. Pertempuran saudara lawan saudara tak terelakkan. Pasukan penyerang kewalahan. Panglima Amr bin Zubair ditangkap dan dipenjara hingga meninggal dunia. Sementara itu penduduk Kufah mengundang Husain ke Irak untuk dinobatkan sebagai khalifah. Husain bin Ali setuju. Ia pun mengirimkan Muslim bin Uqail bin Abi Thalib ke Kufah. Muslim bin Uqail berangkat dan berhasil mengambil baiat 30.000 penduduk Irak. Semuanya berjanji akan mendukung Husain bin Ali sebagai khalifah. Begitu mendengar berita itu, Husain bin Ali segera merencanakan keberangkatan ke Kufah. Meski tak mendapat dukungan dari para tokoh Makkah dan Madinah, tetapi ia tetap bersikeras. Sejarah mencatat ucapan Abdullah bin Abbas kala itu, tetaplah tinggal di negeri ini. Anda adalah tokoh yang dimuliakan penduduk Hijaz. Jika Anda bosan, pergilah ke Yaman. Di sana banyak tokoh pendukung setia ayah Anda. Wilayah itu juga mempunyai benteng-benteng dan bebukitan yang bisa dijadikan garis pertahanan. Namun, Husain tetap bersikeras. Saya memaklumi bahwa Anda memberikan nasihat dengan kasih sayang, tetapi hati saya sudah bulat dan menetapkan keputusan. Diiringi rombongan besar, Husain berangkat menuju Kufah. Turut dalam rombongan itu, istri dan putranya Ali bin Husain, yang lebih dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Begitu mendengar sikap penduduk Irak di Kufah dan adanya keberangkatan Husain bin Ali dan pasukannya ke kota itu, Khalifah Yazid murka. Ia segera memecat Nu'man bin Bashir, gubernur wilayah Irak, dan menggabungkan wilayah itu dalam kekuasaan Abdullah bin Ziyad, gubernur wilayah Iran yang sudah berhasil mengambil baiat atas para tokoh di Basrah. Bersamaan dengan itu, Yazid juga memerintahkan untuk menangkap Husain bin Ali dan pasukannya. Gubernur Abdullah bin Ziyad tiba di Kufah lebih dahulu daripada Husain dan pasukannya. Dengan mudah ia merebut dan menduduki Kufah. Para penduduknya berbalik mengangkat baiat kepada Yazid bin Muawiyah. Muslim bin Uqail ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Gubernur Abdullah bin Ziyad segera membentuk pasukan besar, terdiri dari 2.000 tentara berkuda dari penduduk Irak sendiri,
dan mempercayakan pimpinannya kepada Al-Hur bin Yazid At-Tamimi untuk menghadang Husain dan rombongannya. Berita tentang dikuasainya Kufah dan dibunuhnya Muslim bin Uqail sudah sampai ke telinga Husain. Namun karena yakin penduduk Iran dan Irak tetap akan berpihak kepadanya, Husain tetap bersikeras melanjutkan perjalanan. Beberapa pengikutnya yang sudah membayangkan apa yang akan terjadi, menasihati Husain agar kembali ke Makkah atau berbalik ke arah Yaman. Namun, Husain tetap bersikeras. Meski demikian, ia membolehkan pasukannya untuk menentukan pilihan sendiri, ikut atau kembali ke Makkah. Akhirnya, sebagian pengikutnya kembali ke Makkah. Hanya 31 orang penunggang kuda dan 40 pejalan kaki yang mengiringi Husain dan keluarganya. Rombongan kecil itu terus melanjutkan perjalanan. Di sebuah tempat bernama Sirah, rombongan itu berpapasan dengan pasukan Al-Hur bin Yazid. Panglima Al-Hur sempat kaget melihat rombongan kecil yang di hadapannya. Sebab, berita yang ia terima, Husain datang bersama pasukan besar. Ia mengira rombongan kecil di depannya adalah pasukan pendahulu yang di belakangnya akan menyusul pasukan besar. Karena itu, ia tak berani berbuat gegabah. Ia menghentikan pasukannya dan mengambil posisi bertahan. Sementara itu, Husain masih yakin pasukan besar di hadapannya akan kembali berbaiat kepadanya. Sempat terjadi negosiasi, tetapi berakhir dengan jalan buntu. Sementara itu, sepucuk surat datang dari Abdullah bin Ziyad yang memerintahkan untuk segera mendesak pasukan Husain. Pasukan kecil itu terus mundur dan terdesak di sebuah padang gersang yang sangat dikenal dalam sejarah, Karbala. Gubernur Abdullah bin Ziyad yang belum mengetahui secara persis jumlah rombongan Husain, mengirimkan lagi 4.000 tentara berkuda di bawah pimpinan Umar bin Sa'ad. Dalam keterdesakan itu, Husain mengajukan 3 pilihan. Pertama, memberikan kesempatan kepadanya untuk kembali ke Hijaz. Kedua, memberikan kesempatan kepadanya untuk menemui Yazid di Damaskus. Ketiga, sama-sama membuat garis pertahanan dan bertempur. Umar bin Sa'ad menyampaikan 3 pilihan itu kepada Abdullah bin Ziyad. Ia begitu marah melihat sikap panglimanya yang ragu-ragu itu. Abdullah bin Ziyad segera mengirim Syamar bin Ziljausan dengan pesan, pilihan cuma satu di antara dua, engkau perangi Husain dan pasukannya sampai hancur, atau engkau serahkan pimpinan kepada Syamar. Panglima Ibnu Sa'ad merasa harga dirinya jatuh kalau menyerahkan kepemimpinan kepada Syamar. Ia pun memerintahkan penyerangan. Pertempuran tak seimbang pun tak terelakkan. Seluruh pengikut Husain hampir semuanya gugur. Hanya para wanita dan anak-anak yang dibiarkan selamat. Sebelum tubuhnya rebah ke tanah, sebuah tombak melesat ke mulutnya. Selanjutnya seorang musuh lainnya menusuk dada cucu Rasulullah itu dengan tombak. Tepat ketika tubuhnya rebah, pedang Syamar bin Zilausan menyambar lehernya. Kepala Husain dan keluarganya dibawa ke Kufah. Selanjutnya dibawa ke Damaskus dan dipersembahkan kepada Yazid bin Muawiyah. Begitu melihat kepala Husain, air mata Yazid berlinang, sedih. Saya tak pernah memerintahkan untuk membunuhnya. Demi Allah, kalau saya berada di tempat itu, saya akan memberikan ampunan kepadanya, ujar Yazid. Peristiwa Karbala itu menggemparkan penduduk Hijaz. Sebagian penduduk Madinah segera mencabut baiatnya atas Yazid bin Muawiyah. Mantan gubernur Hijaz, Marwan bin Hakam dan penggantinya Utsman bin Muhammad, terpaksa melarikan diri ke Damaskus. Abdullah bin Zubair segera dinobatkan sebagai khalifah. Di kalangan masyarakat kala itu, ia termasuk orang ternama. Ayahnya, Zubair bin Awam adalah putra Safiyah binti Abdul Muthalib, sedangkan ibunya, Asma adalah putri Abu Bakar. Karenanya, Abdullah mendapat dukungan dari Hijaz, Yaman, dan Arabia Selatan. Mendengar itu, Khalifah Yazid bin Muawiyah marah. Ia segera mengirimkan pasukan besar dipimpin Muslim bin Uqbah dengan pesan yang diabadikan sejarah. Berangkatlah menuju Madinah. Jika mereka melakukan perlawanan, perangi. Jika Anda menang, izinkan tentaramu berbuat sekehendak hati selama 3 hari. Setelah itu berangkatlah ke Makkah dan perangilah Abdullah bin Zubair. Pasukan Muslim bin Uqbah berangkat hingga tiba di Al-Hurat. Di tempat itu ia dihadang pasukan Abdullah bin Hanzalah, gubernur Madinah yang ditunjuk Abdullah bin Zubair. Pecahlah pertempuran dan pasukan Madinah hancur berantakan. Tercatat lebih dari 10.000 orang gugur. Sebagian dari angkatan tua Ansar dan Muhajirin. Sesuai perintah Yazid bin Muawiyah,
Pasukan Muslim bin Uqbah melakukan ibadat selama 3 hari di Madinah. Ini adalah tradisi Romawi. Ketika berhasil menaklukkan sebuah kota, tentara mereka dibolehkan melakukan apa saja di kota itu. Itulah yang dilakukan pasukan Muslim bin Uqbah. Setelah mengambil bayat penduduk Madinah, pasukan Muslim bin Uqbah melanjutkan perjalanan ke Makkah. Dalam perjalanan itu ia meninggal dan pimpinan pasukan diambil alih Al-Husain bin Al-Namir. Pasukan Makkah tak mampu membendung pasukan Al-Husain. Khalifah Abdullah bin Zubair memerintahkan pasukannya untuk mundur dan bertahan di bebukitan sekitar Makkah. Penyerangan terus berlangsung, hingga Abdullah bin Zubair terpaksa terus mundur, dan membentuk garis pertahanan antara Bukit Safa dan Marwa. Saat itulah pasukan Al-Husain melakukan pelemparan, hingga merusak sudut-sudut Ka'bah. Itulah pertama kali Baitullah mengalami kerusakan. Pasukan Abdullah bin Zubair terus bertahan hingga 40 hari lamanya. Karena tak mampu menembus pertahanan itu, pasukan Al-Husain mengajak damai. Akhirnya, kedua belah pihak menyepakati gencatan senjata. Pada detik-detik itulah Yazid bin Muawiyah meninggal dunia pada usia 38 tahun. Masa pemerintahannya berlangsung selama 3 tahun 6 bulan.